Halo Sobat Kominfo, jumpa lagi di channel Kominfo Local Talk. Kali ini saya bersama seorang tamu. Kita akan berbincang-bincang seputar pelaksanaan Vocational Graduate School yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bincangnya menarik ini. Ini adalah tamu pertama khusus untuk VSGA ya. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan namanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Raihani. Pelan-pelan coba, siapa kita? Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Raihani. Dipanggil? Lala. Oke, Lala ya. Asal sekolah SMK Negeri 2 Goa. Nah, Lala, kemarin di SMK ambil jurusan apa? Multimedia. Multimedia ya. Berarti kemarin pas ikut PSGA ambil skema apa? Video editing. Video editing, berarti Iya. pas ya? Pas. Banget, oke. Nah, Lala, dapat informasi tentang pelaksanaan PSGA itu dari mana? Kemarin saya sudah lulus dari sekolah, terus tiba-tiba dimasukkan dalam grup. Tulisannya VSGA Kominfo. Apa ini? Saya bertanya ke teman, terus dia bilang ada pelatihan dari Kominfo. Saya ikut saja. Berarti baru lulus tahun ini ya? Iya. Wah, beruntung sekali ya. Jadi baru lulus tahun 2021, berarti alumni Corona ya. Langsung ikut sertifikasi. Nah, ada berapa orang dari sekolahnya yang ikut? Dari sekolah, khususnya jurusan saya itu ada sekitar 20 orang. 20 tapi orang ada ya? yang di skema berbeda. Oh, beberapa skema ya, Iya. begitu. Oke, Lala, kira-kira kemarin kan pelaksanaannya itu lumayan panjang ya, beberapa hari. Kalau nggak salah totalnya ada 5 hari ya. 5 hari. 5 hari itu bagaimana? Membosankan atau bagaimana itu? Menurut saya tidak membosankan, malah sangat seru. Karena bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, bertemu teman-teman baru. Di sana saya mendapatkan banyak teman dan juga bertemu dengan mentor-mentor yang sangat membagi ilmu yang banyak. Oh iya. Jadi di khusus untuk PSGA yang diikuti Lala ini adalah PSGA Kabupaten Goa ya. Iya. Kabupaten Goa itu pesertanya kalau tidak salah kurang lebih 70 orang ya. Iya. 70 orang untuk 3 skema yang dilaksanakan oleh Balai Kominfo Makassar. Skemanya ini ada Junior Network Administrator, ada video editing atau video editor ya. Kemudian yang terakhir ada data management staff. Nah, Lala apa saja sih? Kan ada 2 sesi itu. Ada pelatihan dulu, baru sertifikasi ujian ya. Di pelatihan apa saja yang dipelajari di situ? Saya banyak yang biasa saya tidak dapat di sekolah juga. Oh, bahkan gitu ya? Iya, saya belajar banyak hal-hal baru seperti bagaimana audio itu diselaraskan dengan video, audionya juga dihilangkan noise-nya. Terus bagaimana membuat suatu video itu endingnya berjalan dengan mulus begitu. Oh begitu. Jadi intinya di pelatihan ini ada banyak hal yang mungkin belum pernah didapat oleh Lala sebelumnya ya. Bahkan di sekolah mungkin gitu ya? Iya, bahkan di sekolah. Oh begitu, oke. Nah, kemudian pelatihannya kan 3 hari. Setelah itu berarti 3 hari ketemu dengan instrukturnya ya? Iya. Bagaimana instrukturnya? Instrukturnya baik-baik semua. Dan juga selalu memberi informasi-informasi terbaru yang belum saya pernah ketahui. Oh begitu. Jadi ya instrukturnya ini memberikan pengetahuan baru ya buat Lala nanti bekal untuk sertifikasi. Nah kemarin kan kalau tidak salah yang melakukan uji kompetensinya dari LSP TIK ya, iya. TIK. Nah itu bagaimana proses uji sertifikasinya? Apakah
satu hari bekal 3 hari pelatihan itu cukup buat Lala percaya diri untuk ikut ujian atau bagaimana? Menurut saya cukup 3 hari pelatihan dan 1 hari sertifikasinya tuh memang bekalnya memang betul-betul cukup. Apa yang dipelajari pada saat pelatihan itu memang benar-benar masuk pada saat uji sertifikasinya. Ya, saya penasaran ini uji kompetensinya. Itu ujiannya prosesnya berapa lama itu? Kalau kita diberi waktu 3 jam untuk mengedit 2 video. Footage-nya dikasih ya? Footage-nya dikasih. Kita ambil sendiri dari ambil YouTube. Sendiri. Terus dikasih soal mengenai apa editingnya, terus di waktu pengerjaannya cuma 3 jam. Apakah hasil editing Lala itu hanya diserahkan saja ke asesor atau harus dijelaskan prosesnya seperti ini gitu? Nah, setelah editing itu hampir saya menunggu setengah jam, akhirnya giliran saya masuk karena nama saya di akhir. Saya hampir 1 jam menjelaskan bagaimana proses editingnya. Oh, begitu. Jadi agak panjang Iya. Agak panjang proses. Jadi 3 jam dikerjakan, menunggu lagi baru ikut. Saya bisa bayangkan setengah jam itu apa ya? Setengah jam itu saya betul-betul memikirkan apa yang semua saya kerjakan waktu editing. Belum lagi saya manfaatkan untuk menulis skenario yang lain gitu. Berarti di ujian itu dimulai dari menyusun skenario video yang mau diedit gitu? Iya, menyusun skenario, terus cue sheet-nya apa saja. Terus kita mulai editing, lihat footage-nya. Wah, berarti saya harus belajar banget ya, belajar banyak dari Lala ini nanti untuk mengedit video ya. Mau ya ajar saya ya? Nah, begitu. Jadi Lala ini akhirnya dinyatakan kompeten. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi melalui proses pelatihan 3 hari, kemudian uji kompetensi 1 hari ya. 1 hari saja. 1 hari, kemudian dinyatakan kompeten pada hari itu juga. Hari setelahnya. 1 hari setelahnya penutupannya ya. Jadi 1 hari setelah itu. Tapi setelah ujian itu sudah ada rasa percaya diri kalau Lala kompeten atau bagaimana? Belum ya? Baru selesai itu deg-degannya setelah tahu bahwa kita kompeten. Oh, begitu ya. Tapi akhirnya kompeten ya? Iya. Nah, oke. Sudah dapat sertifikatnya? Belum ya? Wow, mungkin sertifikatnya nanti akan disampaikan begitu sudah diterima oleh panitia ya, begitu. Nah, Lala, ini kan skema yang Lala pilih ini merupakan salah satu skema favorit di PSGA. Iya. Nah, itu kira-kira setelah memegang sertifikat kompeten nanti, kira-kira akan diapakan tuh? Apalagi kan Lala baru lulus SMK ini kan, nah kira-kira mau diapakan itu? Kalau saya sih tahun depan berencana mendaftar kuliah dan ingin menggunakan sertifikat itu di pendaftaran kuliah. Oke, jadi, nah tadi saya dengar Lala lagi ikut kegiatan apa gitu, aktif sekali bikin vlog atau apa, itu bisa diceritakan apa kegiatannya itu? Saya ikut lomba membuat vlog dilaksanakan oleh Badan Pelestarian Budaya Nasional. Iya. Saya ikut sebagai peserta se-Sulawesi Selatan membuat vlog tentang jalur rempah. Apa itu jalur rempah? Jalur rempah jalur yang dilewati dari zaman dahulu hingga sekarang itu rempah-rempah. Ya. Berarti ini membuat vlog yang napak tilas gitu ya? Iya. Napak tilas. Oke. Terus? Nah, saya mengangkat tema soal perdagangan dan pelayaran. Perdagangan soal rempah-rempah tersebut dan pelayaran soal rempah-rempah tersebut. Nah, saya mengangkat sebagai besar itu di Paotere, Sulawesi Selatan. Saya mengangkat bagaimana sih komoditas rempah-rempah itu di sana, apa saja pelaku-pelaku komoditas itu, dan memang sampai sekarang masih tetap bertahan komoditas seperti rempah-rempah bawang, kacang-kacangan, semua itu masih ada.
Oh, berarti dari hasil penelusuran footage yang ingin diambil itu dapat juga ilmu ya? Iya, dapat ilmu. Gitu. Dan saya juga menerapkan apa yang saya dapat di VSG skema video editing kemarin di editing vlog saya. Berarti langsung kepake ilmunya ya? Wah, ini bagus sekali. Jadi terbukti Lala ini kompeten memang. Saya juga mengakui kalau Lala ini kompeten. Nah, ya begitu. Nah, Lala ini kan video editing. Sekarang ini di mana-mana video. Iya. Ya, di mana-mana video, di Instagram video, di YouTube apalagi, di Facebook gitu kan. Nah, ini kan ilmunya nanti banyak dipakai di situ mungkin kan, di keseharian mungkin bahkan ya. Oh, kalau saya mengaplikasikannya di sosial media itu lewat promosi kebab saya. Oh iya, ada usaha juga ya? Iya. Kebab. Nah, itu gimana itu mengaplikasikan skill video editingnya di usaha kebabnya gimana? Kalau saya setiap hari memposting lewat Instastory kan itu yang lebih menginfluence orang-orang zaman sekarang. Oke. Nah, saya menerapkan editing video saya di Instastory saya yang saya setiap hari posting di Instagram kebab saya. Wah, ini berarti ilmunya, wah ini sudah lebih dari kompeten ini ya. Jadi ilmu video editingnya dipakai untuk mempromosikan usahanya. Nah, padahal Lala ini baru lulus SMK, berarti jangan melihat dari bahwa belum berpengalaman gitu, tapi justru ada keinginan, kreativitasnya juga tinggi. Nah, ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, Lala, Anda sekarang sudah dinyatakan kompeten ya. Kira-kira ada tidak keinginan nanti memperdalam lagi atau mengambil kursus atau mata kuliah yang terkait dengan video editing ini? Iya, saya memang ingin mengambil mata kuliah sesuai jurusan saya. Seperti kemarin saya mau mendaftar di DKV, Desain Komunikasi Visual. Cuman belum lulus, jadi tahun depan lagi mendaftar menggunakan sertifikat itu. Oh, oke, mudah-mudahan lulus ya Lala ya. Nah gitu, jadi teman-teman Kominfo, kita bisa mendengarkan tadi dari Lala bahwa VSGA yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo ini bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Nah, besok-besok kalau Lala kita undang untuk memberikan materi video editing, kira-kira mau enggak? Boleh. Gitu ya. Supaya ilmu yang didapatkan di pelatihan tadi ini bisa dibagi ke teman-teman toh. Nah, kan kesempatan itu tidak banyak orang yang merasakan, hanya beberapa orang dari Lala kan. Nah, kemudian Lala terkait dengan video editing ini punya komunitas tidak? Kalau soal komunitas sih belum ada. Belum ada, tidak tergabung dalam komunitas video editing gitu ya? Oh begitu. Nah, terakhir ini dari pengalaman kemarin mengikuti pelatihan, ada tidak kesan atau ada pesan gitu yang mau disampaikan ke pelaksana? Apanya yang kurang, apanya yang mau ditambah gitu? Kalau pesan yang ingin saya sampaikan sih kepada Balai Kominfo, sebagai pelaksana VSG kemarin, menurut saya sih pesertanya dipilah-pilah lagi. Maksudnya apa itu? Maksud saya bagi pesertanya itu yang berminat saja, jangan kayak kemarin ada beberapa yang memang karena sudah di list oleh sekolah jadi dia masuk. Berarti merasa terpaksa ikut gitu begitu ya? Karena sudah diminta sama sekolah untuk ikut. Jadi di dalam dia ogah-ogah, jadi tidak begitu bagus. Akhirnya juga tidak kompeten. Iya, tidak kompeten. Itu catatan untuk kami. Nanti dalam pelaksanaan bahwa informasi ini akan lebih dibuka lagi supaya pesertanya lebih banyak lagi ya. Begitu. Kalau mungkin informasinya sudah sampai ke sekolahnya ya? Iya, sudah sampai. Itu apa tanggapan sekolah? Tanggapan sekolah sangat bagus. Bahwa alumni itu sangat masih mungkin PR buat sekolah juga ya kalau ada ya. Iya. Oke, terima kasih sekali nih Lala ya. Terima kasih banyak Lala sudah mampir ke
IDLF Kominfo. Bincang-bincang hari ini mudah-mudahan yang menonton di channel Kominfo Local Talk ini juga terinspirasi oleh Lala ya, sehingga ke depan pelaksanaan PSGA khususnya ini bisa lebih berkualitas, kemudian jumlah peserta juga bisa lebih banyak ya. Kemudian pelatihannya juga mungkin diperkaya lagi dengan materi-materi baru gitu misalnya ya. Mungkin pada pelatihan 3 hari itu dirasa tidak cukup mungkin ya. Lebih diupdate lagi. Diupdate lagi ilmunya, materinya. Nah itu catatan-catatan dari kami. Oke. Sekali lagi saya mewakili channel Kominfo Local Talk ini mengucapkan terima kasih ya sekali lagi. Baik, ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat kami Balai Kominfo Makassar sebagai catatan dalam pelaksanaan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PSGA ini, tapi secara keseluruhan Lala sudah menyatakan bahwa pelaksanaan ini menghasilkan manfaat buat Lala dan teman-teman mungkin ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, kita ucapkan salam digital. Salam digital. Terima kasih.